Biajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat taufik serta hidayahnya pada siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada kehadiran kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Seperti biasa sebelum kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah dan mendengarkan khutbah, ada beberapa maklumat yang kami sampaikan. Yang pertama, laporan keuangan Masjid Al-Amin periode 15 September 2023, uang kas Masjid Al-Amin per tanggal 8 September 2023 sebesar Rp6.271.310. Kemudian penerimaan pomol Jumat pada pekan yang lalu yang beredar di tengah-tengah para jamaah sebesar Rp2.074.000. Dari kotak besi Rp3.247.000, dari RT 3 RW 7 Rp33.000. Penerimaan dalam pekan ini sebesar Rp5.354.000. Kemudian pengeluaran untuk operasi masjid dan kegiatan selama sepekan sebesar Rp4.828.000. Dengan demikian saldo akhir sampai dengan hari ini sebesar Rp6.797.310. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada para jamaah yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian informasi kajian ilmiah pada tiga melanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah dengan pemateri oleh Ustadz Mufi Hanif Talib LCMA, dimulai setelah sholat maghrib berjamaah sampai dengan selesai. Kemudian yang kedua, kajian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 melanjutkan pembahasan Adabul Mufrad dengan pemateri oleh Ustadz Dr. Yakub Amin MA, dimulai setelah sholat subuh berjamaah sampai dengan selesai. Kemudian kajian pada hari Ahad subuh tanggal 17 September 2023 melanjutkan pembahasan Kitab Al-Hikam dengan pemateri oleh Ustadz Dr. Indrianto Faisal MA, dimulai setelah sholat subuh berjamaah sampai dengan selesai. Kemudian kajian Ahad Maghrib tanggal 17 September 2023 melanjutkan pembahasan Asbabun Nuzul tematik dengan pemateri oleh Ustadz Dr. Anus Ahmad Yani MA, dimulai setelah sholat maghrib berjamaah sampai dengan selesai. Maghrib mengaji untuk putra putri SD dan SMP setiap hari Senin dan hari Rabu malam setiap pada sholat maghrib, dan insyaallah untuk maghrib mengaji ini gratis untuk putra putri. Bagi para jamaah yang mempunyai putra putri usia SD dan SMP bisa diikut sertakan dalam rangka mempelajari Al-Quran secara tajwid dan makharijul huruf. Kemudian bagi para jamaah yang ada di luar ruangan, karena ruangan masih banyak yang kosong, mohon agar masuk ke ruangan utama terlebih dahulu karena waktu sholat Jumat sudah masuk. Mohon para jamaah yang ada di luar agar mengisi kekosongan di ruangan utama terlebih dahulu. Sekali lagi kami menghimbau para jamaah yang ada di luar ruangan utama agar masuk ke ruangan utama terlebih dahulu. Kemudian bapak-bapak dan jamaah sekalian yang melihat saf di depannya masih kosong agar diisi terlebih dahulu. Adapun yang akan bertindak selaku khatib dan imam pada siang hari ini adalah Ustadz Ahsin Abdul Wahab, kemudian muadzin Ustadz Faras. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal khadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Amin rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha memberikan rahmat, kasih sayang dan keberkahan kepada kita semua. Walaupun akhir-akhir ini cuaca cukup panas, tentu mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus beribadah, beraktivitas, menjalankan tugas sehari-hari kita dengan tuntas, dengan maksimal. Dan oleh karena itu kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan cuaca yang cukup panas akhir-akhir ini Allah segera mengirimkan hujan kepada kita semua, dan juga negara-negara lain yang sedang dilanda kemarau panjang. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam mudah-mudahan juga senantiasa tercurahkan pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, pertama kali sampai di Madinah, Rasul berpesan kepada masyarakat Madinah saat itu dengan 4 pesan. Riwayat ini disampaikan oleh Abdullah bin Salam. Jadi ada nama sahabat dari Madinah, namanya Abdullah bin Salam. Nama Abdullah menjadi sahabat Nabi itu banyak sekali. Ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya. Nah, Abdullah bin Salam ini termasuk salah satu warga Madinah yang cukup penasaran, ingin tahu, ingin mengenal, ingin melihat secara langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya sudah sering didengar namun belum pernah ketemu. Oleh karena itu Abdullah meriwayatkan, lamma qadima Rasulullah al-Madinah, ketika Rasul SAW tiba di Madinah, injafalan nasu ilaihi, orang-orang pada berbondong-bondong menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakila qadima Rasulullah, bahkan mereka pada mengatakan Rasul telah datang, gitu ya. Faji'tu fin nasi li'anzura ilaihi. Abdullah bin Salam menyatakan, maka aku pun ikut datang. Faji'tu, datang di fin nasi, di tengah-tengah kerumunan masyarakat itu, li'anzura ilaihi, untuk melihat secara langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma istabantu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Salam, ketika aku telah melihat, istabantu, melihat dengan cermat,
wajha Rasulillah, wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab, bahwa wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada tanda-tanda sedikit pun wajah yang pernah berbohong. Laisa biwajhin kadzab. Makana awwala shay'in takallama bihi anqala, maka yang mula-mula dipesankan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berbagilah makanan, wasilul arham, sambunglah, eratkanlah tali silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan kerjakanlah salat malam, qiyamul lail, tahajud, ya. Wan nasu niyam, ketika sebagian orang sedang tidur lelap. Tadkhulul jannata bisalam, insyaallah kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah, hadirin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Al-Amin, 4 pesan ini menjadi penting dan masih sangat relevan untuk kita ingatkan kembali kepada kita semuanya. Yang pertama adalah afsus salam, tebarkanlah salam, biasakanlah mengucap salam. Secara letterlek, secara sederhana, kita ketemu, berpapasan dengan tetangga, dengan orang lain, itu ucapkan salam. Terutama buat anak-anak muda kita, generasi muda kita ini sudah mulai kurang membiasakan mengucapkan salam. Padahal ini selain sebuah identitas kita sebagai umat Islam, salam itu adalah doa yang sangat baik, doa yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita itu hidup ini mencari selamat, ingin selamat, ya, apalagi dalam salam itu assalamualaikum warahmatullahi, kita butuh rahmat Allah, ya, wa barakatuhu, dan kita juga butuh keberkahan. Jadi hidup kita ini kalau selamat, ada dalam lindungan atau rahmat Allah, diberkahi oleh Allah, tentu insya Allah hidup kita akan baik. Oleh karena itu salam ini menjadi penting. Tapi jauh lebih dari itu, salam juga punya makna kedamaian, kerukunan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bisa dipahami saat itu Rasul SAW baru tiba di Madinah, tentu ingin segera tercipta kehidupan sosial yang baik, yang akrab satu sama lain, sehingga Rasul pesankan yang pertama adalah afsus salam, tebarkanlah salam, kedamaian. Sebaliknya jauhkan dari hal-hal yang membawa kepada perpecahan, membawa kepada ketidakdamaian di antara kita ini. Itu pesan yang pertama disampaikan oleh Nabi. Oleh karena itu mari kita biasakan untuk mengucapkan salam. Yang kedua tadi wa at'imut ta'am, berbagilah makanan. Ini adalah bentuk kepedulian, ya, kepedulian sosial, ya. Apalagi surah Al-Ma'un misalnya, itu sangat keras mengingatkan kita semua untuk memperhatikan, membela, ya, kaum yang lemah, baik yatim, fakir, miskin, dan seterusnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya. Allah mencap keberagamaan kita itu palsu, bohong. Yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Ketika kita tidak sungguh-sungguh mengurusi, perhatikan, ya, punya rasa kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama ketika kita mampu, gitu. Nah, hadirin rahimakumullah,
wa at'imut ta'am ini juga menjadi wasilah yang baik untuk mengakrabkan, ya. Makanya dalam tradisi masyarakat kita ada sering berbagi, ya. Ketika kita pulang dari bepergian, ya, dan kita ada oleh-oleh, kita bagi kepada tetangga, kita masak, kita bagi kepada tetangga, itu sangat nyunnah, sangat sesuai dengan pesan Nabi wa at'imut ta'am. Tapi lebih jauh dari itu adalah kepedulian tadi. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, program-program yang menuju ke kepedulian fakir miskin dan seterusnya itu harus tetap digalakkan agar kehidupan ini menjadi seimbang, ya. Apalagi bangsa kita yang masih pada taraf perkembangan, banyak yang masih mengalami kekurangan sehingga butuh kepedulian kita semua. Itu yang kedua. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah wasilul arham, sambung tali silaturahim satu sama lain, ukhuwah persaudaraan, ukhuwah al-islamiyah, ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan sesama bangsa, kerukunan sesama warga negara, ukhuwah al-insaniyah, atau yang lebih luas lagi adalah ukhuwah al-insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Lebih-lebih bulan-bulan terakhir ini dan sampai tahun depan adalah sering disebut sebagai tahun politik, maka jangan sampai perbedaan-perbedaan pilihan, perbedaan warna, bendera, partai, dan lain sebagainya menjadikan ukhuwah kita bubar, menjadikan ukhuwah persaudaraan kita terpecah. Kita harus utamakan, tetap lebih utama menjaga persaudaraan itu dibanding kita harus gontok-gontokan. Nah hadirin rahimakumullah, wasilul arham ini harus kita jaga betul agar bangsa kita kuat, bangsa kita utuh, walaupun pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, situasi yang tercipta dalam kehidupan politik nasional kita ini sering menjadikan gaduh dalam kehidupan masyarakat bawah. Tapi mari kita semakin dewasa, semakin tahu mana yang pokok harus kita jaga dan mana yang hanya itu sesaat yang nanti juga insya Allah akan selesai. Wasilul arham. Yang terakhir pesan Nabi kepada para sahabat, para masyarakat adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Mengerjakan Nabi memerintahkan kita semua untuk banyak melaksanakan salat malam, ya. Nah, salat malam ini merupakan bagian dari salah satu ciri kesolehan seseorang. Oleh karena itu kita upayakan, kita semua yang mungkin sudah terbiasa, kita tingkatkan terus kekhusyuannya. Pendek kata salat malam itu mari kita kerjakan. Rasulullah SAW bahkan mewajibkan dirinya untuk melaksanakan salat malam, ya, walaupun tidak untuk umatnya, tapi untuk dirinya beliau selalu setiap malam tidak pernah absen melakukan salat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan salat malam itu adalah menjadi amalan nafilah, amalan sunnah yang utama yang bisa menambal kekurangan-kekurangan salat fardu kita. Dan juga asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah mengangkat kita, derajat kita, memuliakan kita, ya, mensukseskan hidup kita, ya, dengan kita salat malam itu. Hadirin rahimakumullah, kalau 4 hal ini bisa kita tunaikan dengan maksimal,
Nabi menjanjikan tadkhulul jannah, engkau semua akan masuk surga bisalamin, dengan selamat. Nah hadirin rahimakumullah, itu khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa mayyazahu min ghairihi bil aqlis salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal khatirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hadirin rahimakumullah, malah pada khutbah kedua ini kita akhiri bersama dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya buat kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.